Halo guys, video kali ini kita akan belajar bagaimana menguasai analisis fundamental dengan cara yang mudah, nyaman, dan tidak perlu susah-susah cari data. Video ini terinspirasi oleh para master saham atau legenda saham yang selalu menekankan bahwa kita tidak akan pernah berhasil di dunia saham jika tidak menguasai atau tidak bisa menganalisis fundamental sebuah perusahaan. Analisis ini dikenal dengan nama analisis fundamental. Metode ini benar-benar menggunakan fakta dan data yang ada di laporan keuangan perusahaan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ini bisa dikuasai dengan cara yang mudah? Apakah bisa nyaman sekaligus anti ribet? Jawabannya, bisa banget. Mungkin banyak di antara teman-teman yang pernah mencoba, tapi kemudian merasa sulit dan membingungkan. Boro-boro untuk analisis, mau cari datanya aja terasa sulit. Walaupun data-data itu sebenarnya sudah tersedia. Data tersedia di website resmi bursa atau di website perusahaan. Namun faktanya, masih banyak orang yang merasa kesulitan dalam mencari data dan kesulitan dalam menganalisisnya, serta kesulitan memahami logika dari cara analisanya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, kami ingin membagi bagaimana cara menganalisis laporan keuangan secara komprehensif, cepat, tajam, namun tetap nyaman dan mudah. Untuk itu, kita perlu menggunakan alat bantu agar keinginan kita itu bisa menjadi nyata. Yuk, mari kita lihat. Oke, ini adalah alat bantunya. Kita hanya perlu memasukkan kode saham yang ingin kita analisa ke dalam kolom yang berwarna kuning. Kita coba ya. Kita ambil contoh dengan kode saham Unilever atau UNVR. Lihat, semua data langsung keluar. Nah, untuk cara membacanya, alat bantu ini dituntun oleh warna. Warna hijau adalah sesuatu yang berarti positif atau baik, sedangkan warna merah adalah sesuatu yang dinilai kurang baik atau jelek. Begitu juga dengan keterangan yang keluar. Ada keterangan yang berwarna pink atau merah, tentunya ini diartikan sesuatu yang kurang baik. Sedangkan keterangan yang berwarna hijau tentunya adalah sesuatu yang dinilai baik. Untuk yang bukan warna merah atau hijau, itu masih bisa diartikan baik, normal, atau netral. Di alat bantu ini juga dipadukan dengan status technical analysis yang ada di pojok kanan. Sekarang kita coba lagi, kita ganti dengan kode saham KLBF. Tuh kan langsung ganti semua datanya. Coba kita ganti lagi dengan saham GoTo. Boom, langsung kelihatan kan warna-warna yang bisa jadi acuan kita. Dan nilai plusnya lagi, data ini adalah data yang selalu update. Bisa dilihat di pojok kiri atas tanggal terakhir update-nya. Namun alat bantu ini tidak bisa digunakan langsung kalau kita tidak mempelajari elemen-elemen yang ada. Dan biasanya mengandung istilah asing yang mungkin teman-teman juga masih belum familiar. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena kita sudah beri keterangan di setiap istilah tersebut berikut penjelasannya. Menarik kan? Yuk kita belajar singkat tentang elemen-elemen yang dimaksud. Jadi, elemen apa aja sih yang akan kita pelajari? Oke, total elemen yang harus kita pelajari totalnya adalah sebanyak 13. Yang pertama adalah market cap, yang kedua adalah aset, yang ketiga liability, yang keempat equity, yang kelima adalah fair value, yang keenam adalah EPS, yang ketujuh PER, yang kedelapan harga wajar, yang kesembilan PV, yang kesepuluh PBV, yang kesebelas adalah ROI, kedua belas OPM dan NPM, dan yang terakhir adalah cash flow margin. Untuk elemen-elemen ini kita akan pelajari singkat aja ya. Dan sangat disarankan untuk teman-teman mempelajari elemen-elemen itu di video channel edukator lain yang emang sudah sangat hebat-hebat. Sebab ini penting agar kita semua mendapat pemahaman yang luas dari berbagai sudut pandang untuk elemen yang sama. Ketika kita sudah memahami logika dari setiap elemen tersebut, maka kita berhasil menguasai analisa fundamental dan semakin sempurna ditunjang dengan alat bantu yang sangat powerful yang sudah kita miliki. Lalu, begitu kita menguasai analisa fundamental, maka kita bisa memilih saham yang low risk tapi high gain.
Ini kan yang sering disebut-sebut oleh Maestro Lo Keng Hong dalam berbagai kesempatan. Beliau sering bilang bahwa beliau suka memilih saham yang low risk, high gain. Dan itu sangat bisa dilakukan. Yuk, sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran elemennya ya. Sekarang kita akan bahas tentang market cap, aset, liability, dan equity ya. Pertama, apa itu market cap? Market cap bahasa lainnya adalah kapitalisasi pasar. Cara ngitungnya ini gampang banget. Ini adalah hasil dari jumlah saham yang beredar dikali dengan harga saham per lembarnya. Market cap ini termasuk komponen yang penting karena bisa kasih kita gambaran seberapa besar atau kecil perusahaan tersebut di pasar. Saya sendiri untuk kebutuhan analisa membaginya menjadi 4 kelas. S untuk market cap yang nilainya di bawah dari 500 miliar. M untuk market cap yang nilainya di antara 500 miliar sampai 1 triliun. L untuk market cap yang nilainya di antara 1 triliun sampai 10 triliun. Double L atau LL untuk market cap yang nilainya di atas 10 triliun. Dari pembagian ini akan memudahkan kita untuk memilih apakah mau pilih yang besar atau pilih yang kecil. Ini penting karena kalau market cap-nya kecil, maka kemungkinan pergerakan harga saham untuk dimainkan oleh oknum yang bermodal besar sangat mungkin dilakukan. Ini yang sering disebut oleh orang-orang saham gorengan atau saham yang digoreng, alias pergerakan harga yang pergerakannya tidak sesuai dengan kinerja perusahaannya. Dan ini sering banget makan korban. Saya sendiri lebih suka memilih saham yang market cap-nya itu besar, yang LL atau double L yang nilainya itu di atas 10 triliun. Atau paling tidak yang L. Ini untuk meminimalisir risiko aja. Oke. Kedua, aset. Aset itu adalah semua barang berharga yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dari duit cash, properti, perabotan, kendaraan, dan lainnya. Pokoknya semua yang bisa dijadiin duit di masa depan. Ketiga, liability atau liabilitas. Ini adalah kewajiban perusahaan termasuk utang. Jadi semua yang harus dibayarkan ke orang lain. Dari pinjaman bank, gaji, tagihan supplier, pajak, dan lainnya. Keempat, equity atau ekuitas. Ini adalah harta bersih perusahaan. Kalau kita kurangi aset dengan liabilitas, sisanya itu namanya ekuitas. Gampangnya, itu sisa duit kalau semua kewajiban perusahaan udah dilunasin. Nah, ini yang penting buat kita. Kenapa kok bisa penting? Karena kita mau tahu perusahaan punya harta bersih seberapa besar. Kalau ekuitasnya negatif, artinya perusahaan udah gak punya harta bersih. Tentunya, kondisi seperti ini baiknya dihindarin, cari yang lebih menarik. Terus, kita juga bisa bandingin harta bersih dengan market cap perusahaan. Kalau harta bersihnya lebih kecil dibandingkan dengan market cap-nya, perusahaan itu overvalued alias mahal. Tapi, kalau harta bersihnya lebih besar dari market cap-nya, berarti perusahaannya undervalued atau murah. Nah, yang undervalued kayak gini nih yang cocok banget buat investasi. Tapi harus ditunjang dengan elemen fundamental yang lain ya. Jadi, enggak serta-merta murah terus langsung jadi pilihan. Karena apa? Karena perusahaan yang terus merugi biasanya jadi murah. Yang kita cari adalah perusahaan yang kinerjanya bagus tapi sedang diskon murah. Makanya, ikuti video ini sampai selesai agar semuanya terjawab dan bisa dikuasai. Ini aja deh, biar gak bingung, kita langsung praktekin aja ya, langsung di alat bantu. Oh iya, kolom-kolom yang belum kita pelajari itu ditutup dulu sementara, biar gak bikin tambah bingung. Ingat, alat bantu dituntun oleh warna, biar lebih mudah. Untuk percobaan pertama, kita coba dengan contoh saham GIAA, Garuda. Nah, langsung terlihat kan? Berapa market cap-nya, berapa asetnya, berapa liability-nya, dan berapa equity-nya. Sekaligus langsung terlihat fair value-nya. Jadi kalau kita lihat, liability-nya itu warna merah. Itu karena liability-nya
lebih besar daripada asetnya. Jadinya warna equity-nya juga jadi warna pink karena hasilnya itu minus. Ini berarti saham ini harta bersihnya itu minus. Karena equity-nya itu lebih kecil daripada market cap-nya, maka saham ini fair value-nya adalah over value. Ini satuan angkanya semuanya dalam miliar ya. Percobaan kedua, kita akan coba dengan saham lainnya. Di sini kita masukin saham INDF atau Indofood. Nah, kalau saham yang ini warnanya hijau semua. Oh iya, size market cap itu terlihat di atas angka market cap ya, yang terlihat LL. Itu artinya ini di atas 10 triliun. Jadi, kesimpulannya apa nih untuk saham INDF? Sudah tahu dong jawabannya? Oke, sekarang kita percobaan yang ketiga. Kita coba masukin saham KLBF, Kalbe Farma. Nah, yang ini terlihat bahwa perusahaan masih punya harta bersih yang positif. Tapi equity-nya di sini itu lebih kecil daripada market cap. Sehingga fair value-nya adalah over value, alias kategorinya termasuk mahal. Jadi dari data ini saja kita sudah bisa punya kriteria nih untuk memilih saham yang baik, yaitu pilih yang equity-nya positif. Dan kalau bisa itu under value alias murah. Sebagai catatan, saham over value itu tidak selamanya jelek dan saham under value itu tidak selamanya baik. Karena gini, kita itu perlu lihat elemen-elemen lainnya. Biasanya saham yang kinerjanya itu bagus akan menjadi incaran para investor sehingga membuat sahamnya jadi over value. Berikutnya tentang EPS atau earning per share. Gampangnya, EPS itu penghasilan bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi EPS ini penting banget buat tahu seberapa cuan perusahaan itu. Kan sering banget nih denger orang-orang bicara tentang cuan dan cuan. Nah, kita juga perlu tahu dong rasio IPS versus harga sahamnya. Semakin besar, makin bagus. Jadi kita itu punya dua pilihan, mau yang 1 digit atau yang 2 digit. Tentunya prioritas yang 2 digit dong. Jadi IPS ini bisa jadi parameter penting agar kita tidak memilih perusahaan yang tidak cuan. Semakin besar IPS-nya, itu tandanya makin bagus. Pertanyaannya, kalau IPS perusahaan itu minus, itu gimana? Artinya perusahaan itu lagi mengalami rugi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Perusahaan yang IPS-nya minus, mending dihindarin dulu deh. Emang kita mau investasi di perusahaan yang rugi? Kan enggak. Nah, ini poin penting. Kalau kita seandainya sudah memilih perusahaan yang IPS-nya positif, apakah ini menjamin perusahaannya cukup bagus? Jawabannya enggak. Lihat IPS 5 tahun terakhir. Cek apakah IPS-nya 3 tahun belakangan terus bertumbuh atau cuma bagus di 2 tahun terakhir. Biar teman-teman gak kesulitan, kita punya klasifikasi buat analisanya nih. Klasifikasi A adalah IPS yang tumbuh konsisten selama 3 tahun berturut-turut. Klasifikasi B adalah IPS cuma tumbuh di 2 tahun terakhir. Ini masih oke, tapi perlu diwaspadai. Teman-teman bisa lihat pertumbuhan IPS ini di aplikasi yang namanya RTI Business. Aplikasi ini bisa di-download secara gratis di smartphone teman-teman. Di aplikasi RTI Business ini kita bisa cek track record pembagian dividen secara tahunan. Tentunya besaran dividen setiap perusahaan itu berbeda-beda setiap tahunnya. Dan ada banyak yang tidak memberikan dividen. Nah, untuk keperluan analisa, kita juga punya klasifikasinya, yaitu klasifikasi A. Jika tahun sebelumnya perusahaan membagi dividen lebih dari 80% dari nilai IPS-nya. Klasifikasi B. Jika tahun sebelumnya perusahaan membagi dividen antara 50% sampai 80%.
Klasifikasi C, jika tahun sebelumnya perusahaan membagi dividen antara 30% sampai 50%. Klasifikasi untuk D, jika tahun sebelumnya perusahaan membagi dividen antara 10% hingga 30%. Dan klasifikasi yang terakhir, klasifikasi E, jika tahun sebelumnya perusahaan tidak membagi dividen. Ini mungkin agak sedikit bingung. Jadi baiknya biar gak bingung, kita langsung praktekin aja ya. Datanya tersedia dan siap pakai aja kok. Dan yang pasti datanya selalu update. Oh iya, data dari RTI Bisnis sudah tersedia juga di alat bantu. Yuk kita lihat aja. Sekarang coba kita masukin saham HMSP atau Sampurna. Perhatikan yang warna hijau. Terlihat bahwa EPS-nya positif. Dan kalau dibandingkan dengan harga sahamnya, hasilnya 2 digit kan? Makanya warnanya hijau. Artinya bagus. Terus level RTI EPS-nya adalah A. Artinya selama 3 tahun terakhir terus bertumbuh. Lihat nih detailnya di bawah sini. Kalau merah itu artinya EPS tahun itu lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk dividen istilahnya DPR. Bukan DPR yang politik itu ya. DPR ini kepanjangannya adalah Dividend Payout Ratio. Terlihat levelnya adalah A, karena tahun sebelumnya memberikan dividen sebesar 99% dari nilai EPS-nya. Dan ini termasuk yang gede banget. Sekarang kode saham kita ganti dengan UNVR. Secara umum tidak ada warna hijau. EPS-nya positif. Rasio EPS terhadap harga saham 1 digit saja. Level RTI EPS-nya adalah B. Artinya perusahaan cuma bertumbuh positif 2 tahun terakhir saja. Level DPR atau dividen adalah B karena pemberian dividen tahun lalu besarnya 50%. Detailnya ada di bawah sini nih. Sekarang sahamnya kita ganti dengan Goto. Oh, ternyata IPS-nya negatif. Langsung merah. Artinya kondisi seperti ini perusahaan lagi mengalami rugi. Rasio IPS terhadap harga saham otomatis minus dan langsung merah. Tentunya saham seperti ini tidak menarik ya teman-teman. Nah, jadi ngerti kan? Dan ini yang bikin jadi makin menarik. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Berikut kita bahas PER alias Price to Earning Ratio. Simpelnya atau rumusnya, PER itu rasio harga saham dibandingkan dengan laba bersih per saham atau EPS. Ini penting banget buat tahu seberapa cepat investasi kita itu bisa balik modal. Contohnya gini, harga saham ABCD Rp1.000 per lembar dan laba bersih per saham atau EPS-nya itu Rp100. Berarti PER-nya itu 10 karena 1000 dibagi 100. Artinya kalau performa perusahaan itu stabil, maka kita bisa balik modal dalam waktu 10 tahun. Nah, jadi PER kecil itu artinya balik modal lebih cepat. Tapi hati-hati kalau PER-nya minus, karena itu artinya perusahaan lagi mengalami rugi. Jadi untuk gampangnya, nilai PER semacam ukuran buat menghitung berapa lama kita balik modalnya. Terus bandingin juga PER perusahaan dengan rata-rata PER subsektornya. Kalau PER perusahaan lebih kecil dari rata-rata, bisa jadi itu saham yang under value alias murah dan punya potensi. Sebaliknya, kalau PER-nya itu lebih besar dari rata-rata, artinya ada perusahaan lain di subsektor itu yang lebih cepat balik modal.
Banyak para ahli, para master, dan para analis bilang bahwa batas atas PER itu sekitar 15. Artinya, balik modal maksimal 15 tahun. Ada juga yang bilang batasnya 10 tahun. Ada yang bilang 12 tahun. Jadi, untuk ini penilaiannya agak subjektif ya. Kalau saya sendiri pakai angka yang agak moderat. Jadi, pakai 13 tahun saja, ambil yang tengah-tengah. Oh iya, PER ini juga bisa dipakai buat cari harga wajar saham. Cara hitung harga wajarnya adalah EPS dikali dengan PER wajar. Dalam hal ini saya pribadi pakai yang 13 tahun. Biar enggak terlalu membingungkan, kita langsung aja ya lihat di alat bantunya. Sebagai contoh, kita masukin saham GJTL atau Gajah Tunggal. Lihat nilai PER-nya. Kecil kan? Nah, kalau kecil gini biasanya cepat balik modal nih. Terus, lihat bagaimana PER dari subsektornya. Lebih besar kan? Terus, lihat harga wajarnya. Itu diasumsikan dengan 13 tahun balik modal. Dan, lihat harga saat ini. Kelihatan bahwa saham ini punya potensi yang besar di masa depan. Lihat keterangan ini. Apakah PER-nya kecil? Bagaimana PER versus subsektornya? Gak perlu diulas ya yang ini. Sekarang kita ganti dengan saham Antam atau ANTM. Langsung terlihat kan berapa harga wajarnya? Berapa harga saat ini? Teman-teman sudah bisa dapat sesuatu dari sini? Ingat ya, memilih saham jangan melihat satu elemen saja. Kita harus lihat elemen lain. Jadi kita lanjut aja ya, biar kita bisa memahami secara lebih mendalam. Sekarang tentang BV alias book value atau nilai buku. Gampangnya, BV itu nilai buku dari perusahaan. Rumusnya adalah BV sama dengan ekuitas. Harga bersih perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Apakah BV-nya positif atau justru malah negatif? Kalau BV-nya negatif, mending jangan dipilih dulu deh. Itu tanda kalau perusahaan itu nggak sehat. Oke, jadi kita pilih yang positif aja. Next, kita masuk ke PBV alias Price to Book Value. PBV ini buat ngukur seberapa murah atau mahal harga saham dibandingkan dengan nilai bukunya. Rumusnya adalah PBV sama dengan harga saham dibagi BV atau nilai buku. Sederhananya, kalau angka PBV itu di bawah 1, bisa kita kategorikan murah. Sebaliknya, kalau di atas 1, kita bisa kategorikan sebagai mahal. Ini cara sederhananya dan nggak pakai ribet. Setelah tahu angkanya, kita perlu bandingin juga PBV perusahaan dengan rata-rata PBV subsektornya. Kalau PBV perusahaan lebih kecil dari rata-rata subsektor, maka itu disebut saham yang sangat menarik. Tapi ingat ya guys, PBV murah belum tentu baik dan PBV mahal belum tentu jelek. Kita juga harus lihat elemen lainnya. Idealnya kalau bisa PBV di bawah 1 dan PBV-nya di bawah angka rata-rata subsektor. Biar gak bingung, yuk kita lihat ke alat bantu aja. Sekarang kita coba masukin deh. Kita lihat saham WSBP. Wow, langsung kelihatan kan? Warna-warnanya aja udah heboh banget. BV atau nilai bukunya aja udah minus. Jadi otomatis rasionya atau PBV ikutan minus. Langsung deh muncul peringatan buat ngejauhin saham ini. Sekarang kita ganti ke saham PWON. Nah, ini kelihatannya kayaknya semua oke-oke aja nih. Tapi bentar dulu. Kalau dilihat dari harga wajarnya, ternyata ini udah agak kemahalan nih. Enak banget kan pakai alat bantu kayak gini. Jadi kita gak perlu ribet-ribet. Biar makin seru, kita bahas ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang DER alias Debt to Equity Ratio. Gampangnya, DER itu perbandingan antara utang dan harta bersih perusahaan. Rumus simpelnya gini, DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Ini penting banget
buat ngecek seberapa sehat dompet perusahaan. Biar punya gambaran, contohnya gini deh. Misal, perusahaan ABCD punya utang 500 juta dan harta bersihnya sekitar 1 miliar. Jadi, DER-nya itu 0,5 atau 50%. Artinya, utangnya cuma setengah dari harta bersihnya. Ini masih oke lah ya. Semakin kecil angka DER, makin sehat tuh keuangannya. Patokannya angka 1. Di bawah 1, bagus, utangnya masih wajar. Kalau di atas 1, nah ini nih, utangnya udah lebih gede dari harta bersihnya. Tapi inget ya guys, untuk beberapa sektor perusahaan, DER tinggi itu justru normal loh. Misalnya kayak bank, finance, properti, infrastruktur, teknologi, startup, sama tambang. Mereka itu emang butuh duit gede buat investasi awal dan proyek-proyek gede. Kalau bank malah sering utangnya lebih gede. Soalnya kan mereka kasih kredit ke nasabah. Intinya, yang penting cek aja nih perusahaannya. Utangnya kebanyakan apa enggak. Bahaya kan kalau perusahaannya ugal-ugalan minjem duit sana-sini. Biar makin jelas, sekarang kita langsung ke alat bantu. Kita coba saham dengan kode saham ERA. ERAA. Nah, langsung dikasih warna merah nih. Artinya, perusahaan ini berhutang melebihi dari harta bersihnya. Dan ini subsektornya adalah retailing loh. Yaitu subsektor yang tidak disarankan berhutang melebihi harta bersihnya. Kalau kayak gini, emang yakin mau dipilih? Pasti teman-teman udah bisa menjawab ya. Sekarang kita ganti lagi dengan saham ACES. ACES. Nah, ini hutangnya kecil nih. Keren jadinya. Terus sekarang kita ganti dengan saham BBCA. Nah, ini utangnya besar. Tapi karena ini subsektornya adalah bank, maka ini bisa dianggap wajar. Nah, sampai di sini teman-teman udah makin paham kan? Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Sekarang tentang ROE alias Return of Equity. Gampangnya, ROE itu rasio yang ngukur seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan dari dan terhadap ekuitasnya. Rumusnya adalah ROE itu sama dengan laba bersih dibagi ekuitas. Semakin tinggi ROE, semakin efektif perusahaan dalam menggunakan ekuitasnya buat menghasilkan laba. Banyak yang nyebut ini margin perusahaan. Contohnya gini, misal perusahaan ABCD punya laba bersih 100 juta rupiah dan ekuitasnya 500 juta rupiah. Berarti ROE-nya adalah 20%. Penting banget buat ngebandingin ROE perusahaan dengan ROE subsektornya. Kalau ROE perusahaan lebih tinggi dari rata-rata subsektornya, berarti perusahaan itu performanya oke banget dibandingkan dengan yang lain. Dan hal yang semacam ini layak banget jadi pilihan. Dan pastinya kita harus milih perusahaan dengan ROE positif dan setidaknya 2 digit. Misal, kalau ada yang 15% atau 25%, pastinya lebih menarik daripada yang cuma 15%. Gimana kalau ROE-nya negatif? Jawabannya udah jelas kan? Nah, sekarang kita lihat di alat bantunya. Kita coba dengan saham brand. Ternyata ROE-nya itu 2 digit loh. Makanya langsung warna hijau. Sekarang kita coba ganti dengan Arto. Oh, langsung ada keterangannya kan? Sekarang coba dengan APLN. Wow. Perlu lanjut gak nih? Oke, kita lanjut. Kita bahas hal yang sangat penting sekarang, yaitu tentang OPM alias Operating Profit Margin dan NPM alias Net Profit Margin. Gampangnya, OPM itu rasio yang ngukur seberapa besar keuntungan operasional dari penjualan. Sedangkan NPM ngukur seberapa besar keuntungan bersih dari penjualan. Rumus OPM adalah laba operasional dibagi dengan pendapatan. Terus hasilnya dikali dengan 100%. Rumus NPM adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan. Terus hasilnya dikali dengan 100%. Secara umum, 2
Dua data ini dikenal dengan nama laba kotor dan laba bersih. OPM, bahasa lainnya itu adalah laba kotor. NPM, bahasa lainnya yaitu laba bersih. Data ini sudah tersedia di laporan keuangan dalam bentuk persen dan juga nilai tetap atau fixed value. Dan buat analisa, kita pakai yang nilainya dalam bentuk persen aja. Semakin tinggi angkanya, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Ini tuh super penting teman-teman. Pilih perusahaan dengan NPM-nya itu yang lebih dari 10%. Artinya, perusahaan itu bisa menghasilkan laba bersih yang cukup tinggi dari penjualannya. Jangan lupa, pilihlah yang NPM-nya itu lebih kecil dari OPM-nya. Ada yang bisa nebak kenapa? Karena kalau NPM itu lebih besar daripada OPM-nya, itu berarti ada yang nggak beres teman-teman. Misalnya, bisa jadi ada pendapatan lain-lain yang nggak berhubungan dengan operasional, yang bisa bikin laporan keuangan jadi nggak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Biar lebih jelas lagi, kita gini aja deh, langsung ke alat bantu. Kita coba dengan saham Antam, ANTM. Nah, OPM-nya negatif, tapi NPM-nya justru positif. Secara logika kan ini gak masuk akal. Laba kotornya negatif, tapi kok laba bersihnya malah positif. Ini yang tadi saya sebut janggal. Karena harusnya kan gini, gross profit itu lebih besar daripada net profitnya kan. Tapi ini malah sebaliknya. Makanya muncul keterangan yang seperti itu, yang warna merah itu. Sekarang kita coba dengan saham yang kedua, yaitu SHIP, SHIP. Nah, ini keren nih. NPM-nya 2 digit. Gede nih. Sekarang kita lanjut lagi dulu ya. Ini adalah hal yang terpenting dan super penting dalam pelajaran kita, yaitu tentang cash flow margin atau CFM. Gampangnya, CFM itu rasio yang ngukur seberapa besar kas yang dihasilkan dari penjualan. Rumusnya adalah CFM sama dengan arus kas operasional dibagi dengan pendapatan dan hasilnya dirubah ke dalam persen. Biar punya gambaran, gini aja. Bayangin ada toko yang kelihatannya itu rame banget. Banyak yang antri, banyak yang beli, dan banyak barang yang terjual. Tapi ternyata nggak menghasilkan cash. Kenapa? Karena semua penjualannya kebanyakan dihutang dan belum jadi duit. Ini kayak perusahaan yang di atas kertas terlihat untung dan kinerjanya bagus, tapi cash flow-nya nol besar. Hal yang semacam ini kan gawat banget kan? Nah, penting banget buat lihat CFM ini. Buat tahu apakah keuntungan perusahaan benar-benar jadi duit atau cuma di atas kertas aja. Data CFM bisa dilihat untuk 12 bulan terakhir atau untuk tahun berjalan. Keduanya penting dan ini jadi parameter utama dalam analisa fundamental. Kalau CFM-nya itu di atas 10%, itu bisa dibilang bagus banget. Artinya perusahaan bisa menghasilkan banyak cash dari penjualannya. Tapi disarankan untuk sangat hati-hati kalau CFM-nya itu negatif. Ini artinya perusahaan bukan cuma gagal menghasilkan cash dari penjualannya, tapi malah membakar cash yang ada. Bahaya banget kan? Karena ini bisa bikin perusahaan kesulitan untuk membayar tagihan dan kewajiban lainnya. Kita gak usah berlama-lama, kita lihat aja di alat bantunya. Kita coba dengan saham TOWR, Tower. Wih, keren ya. Kalau yang TTM itu artinya cash flow 12 bulan terakhirnya. Kalau FY itu artinya cash flow pada tahun yang berjalan. Kedua-duanya ini penting. Dia warna hijau karena positif dan 2 digit. Coba sekarang kita ganti dengan GGRM. Nah, baca sendiri ya. Sekarang kita ganti dengan ITMG. Tanpa warna, karena hanya 1 digit. Nah, itu semua pelajaran elemen-elemen dalam analisa fundamental yang mau tidak mau kita harus kuasai. Dan dengan mudahnya, kita bisa analisa itu semua
dengan menggunakan alat bantu yang powerful ini. Sekarang kita coba dengan melihat alat bantu secara utuh tanpa ada yang ditutup. Kita coba dengan saham BBRI. Perhatikan yang warna merah terlebih dahulu. Equity positif, tapi lebih kecil dari market cap. Karenanya ini termasuk saham yang overvalue dan ini bisa ditolerir. Karena lihat, perusahaan ini NPM-nya itu besar, cash flow-nya keren, dan pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir itu sangat keren. Dividen tahun kemarin juga levelnya itu A, akhirnya merah. Tapi karena ini subsektor bank, maka bisa dianggap wajar. Harga saham juga masih di bawah harga wajarnya. Boleh dibilang, ini sangat baik dari sisi fundamental. Sekarang pertanyaannya gini, apa sih yang ingin dicapai dari sebuah usaha? Kan NPM-nya besar, terus marginnya besar, cash flow-nya besar, dan terus bertumbuh. Jadi ini kriteria yang dicari untuk kita pilih. Untuk elemen teknikal yang ada di alat bantu, kita akan bahas di video berikutnya. Dan kayaknya kita udah sampai di akhir video. Untuk alat bantu bisa teman-teman dapatkan dengan menghubungi nomor admin yang tertera, yaitu 081 700 24999. Kiranya jika video ini dirasa punya manfaat, agar di-share. Dan senang sekali jika bisa di-subscribe agar kami semangat dalam membuat video pelajaran berikutnya. Karena di video berikutnya kita akan belajar analisa teknikal. Oke teman-teman, jadilah mandiri dalam melakukan analisa agar investasi atau trading kita aman sekaligus kita nyaman. Bye guys, sampai ketemu di video berikutnya.